إلى حضرة النبي وإلى جميع أصحابه وإخوانه وعنه من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين وجميع الملائكة المقربين وإلى جميع مشايخنا وأستاذنا ومعلمنا وجميع المؤلف الكتب التي تعلمنا ربي وانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن إلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahumullahu ta'ala, nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita sampai pada hal-hal yang merusak wudhu atau membatalkan wudhu, kurang lebih ada 6 yang disebutkan. Untuk fasal malam hari ini, faslun walladhi yujibu al-ghusla sittatu asya. Fasal menerangkan hal-hal yang mewajibkan mandi wajib. Ada 6 macam. Salah satu tashtariku fihar rijal wan nisa. Yang tiga itu terjadi pada laki-laki dan perempuan. Ketiga itu. Terus yang 3, salasah takhtasu bin nisa, hanya perempuan saja. Terus yang bisa terjadi, bisa dikerjakan, bisa mewajibkan seorang laki-laki dan perempuan. Yang pertama, iltiqaul khitanain, bertemunya 2 persunatan. Ini kata kinayah dari jima. Ini kalau sudah jima wajib mandi. Wa inzalul mani, keluar sperma. Ini laki-laki, perempuan juga. Terus maut, kematian, itu mewajibkan mandi. Nah, sing wajib nak mati ya sing urip sing ngedusi. Nek atus dhewe ya luar biasa. Mayit atus dhewe. Ada karomah siapa itu di kitab Al-Bajuri, itu ada keterangan satu wali mati ku mandi sendiri. Itu ada masyhur. Itu nanti di bab jenazah. Nah, itu ketika itu mewajibkan mandi. Inzalul mani dengan jalan apapun, maksudnya entah itu tidur ihtilam atau karena melihat sesuatu syahwat sehingga bisa keluar sperma, ataupun tulang rusuk itu pecah terus keluar maninya tembus, itu juga mewajibkan mandi. Itu inzalul mani itu dengan cara apapun, yang penting inzal itu mewajibkan mandi, ihtilam dan lain-lain. Terus kematian, mati ini juga mewajibkan mandi, hilangnya nyawa. Terus salah satu takhtasu biha an-nisa, yang 3 itu khusus cuma untuk perempuan saja. 1, haid, sebab haid ketika sudah suci. Yang 2, nifas. Terus yang 3 adalah wiladah itu babaran ketika melahirkan. Jadi ada mandi wiladah, ada mandi nifas. Beda. Kalau wiladah itu ya setelah melahirkan itu biasanya keluar darah sebentar, rodok banter, terus berhenti, itu namanya darah damul wiladah.
setelah melahirkan itu diwajibkan mandi. Terus nifas juga, haid, 3 itu yang cuma ada untuk perempuan. Wiladah, meskipun di situ wiladahnya sesar, itu juga mewajibkan mandi. Itu nanti ada pembahasan dalam bab haid sendiri. Itu ada nanti perbedaan istihadhah ataupun haid ataupun nifas. Haid itu darah yang keluar di dalam umur 9 tahun kurang 15 hari. Terus paling sedikitnya haid 1 hari semalam, paling banyaknya haid itu 15 hari 15 malam. Itu ada kaidahnya, paling sedikit 24 jam, paling banyak 15 hari. Nah, maksudnya apa? Maksudnya di sini yang kita bahas dalam permasalahan mandinya ketika haidnya sudah berhenti. Bagaimana cara mengetahui haid berhenti? Itu kalau sudah dirasa mampet, nggak ada yang keluar, itu gunakan kapas terus ditutulno di farjinya. Itu kalau sudah nggak ada warna, garis-garis atau nggak ada garis-garis bentuk warna darah haid, baik itu darahnya kuning, merah, hitam ataupun coklat keruh, itu berarti sudah suci. Kalau masih ada meskipun bentuk garis rambut saja, itu berarti belum suci. Nah, ketika sudah suci, ini kewajibannya mandi dengan catatan sudah lebih dari 24 jam. Jadi kewajiban perempuan sebenarnya ketika haid, ketika waktu sholat ini dilihat, ini sudah berhenti apa belum, ini sudah berhenti apa belum. Ketika sudah melebihi dari masa 24 jam. Kalau dikoreksi sehari semalam pisan, kok takutnya nggak tahu berhentinya, ngoreksine pomo pagi, nggak ngerti tiba-tiba wayai maghrib wes suci. Itu tiap masuk sholat itu dicek sudah mampet apa belum. Nah, ketika sudah mampet ini wajib mandi. Niatnya bodoh. Niat mandi hadas besar. Itu haid. 3 nifas nggak sama. Itu darah yang keluar setelah melahirkan. Normalnya biasanya 40 hari, paling banyak itu 60 hari, 60 malam. Paling sedikit ini lahdoh daf'ah, sak kecerotan, bahasa Jawane sak kecerotan. Jauh bar anaknya lahir terus metu jerat, setelah itu selesai, itu namanya daf'ah wahidah, sekali tok itu haidnya, baru suci terus. Itu nanti ada pembahasan dalam bab haid. Itu hal-hal yang mewajibkan mandi, gak terlalu banyak, yaitu injal, keluar sperma dengan jalan apapun wajib. Terus iltiqaul khitanain dalam artian jima, terus kematian itu yang ada di laki-laki dan perempuan. Terus yang ketiga ini khusus untuk wanita. Yang pertama haid, nifas dan juga wiladah. Wiladah itu bagaimana? Ya lahiran apa? Ya lahiran bayi. Meskipun keguguran itu juga namanya wiladah. Jadi ibaratnya karena kata paribahasa itu anak itu adalah hasil sperma dari suami istri, itu kalau keluar kan sama halnya kayak keluar sperma, itu loh maksudnya di situ. Sehingga meskipun keguguran contoh masih bentuk mudghah, daging kempel utawa darah kempel, karena kejadian anak itu 40 hari pertama itu berupa sperma, masih berupa sperma. Kehamilan 40 hari pertama, 1 hari sampai 40 hari. Nah, terus umur 41 hari sampai 80 hari ini berubah menjadi darah kempel, getih kental. Nah, ini itu berarti 40 hari kedua. Terus 40 hari ketiga berarti usia kandungan 81 sampai 120 ini berupa mudghah, jadi 120 hari.
Kalau dikalkulasi bulan berarti 4 bulan. Nah, setelah 4 bulan ini baru nafkhu ruh. Nah, di sini pentingnya di sini. Nafkhu ruh ini kalau di ronsen nggak bisa. Kapan? Banyak dokter itu berusaha untuk melihat kapan iki jabang bayi dikai roh ini, pengen delok, belum ada yang belum bisa. Ya karena roh itu perkaranya Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu tidak mengetahui kecuali sedikit. Hanya sedikit perkara tentang roh. Itu makna wong Jawa biasanya enek ngapati. Ngapati usia kandungan dari 60 apa berapa tadi 120 hari. Lah ini detik-detik 120 hari inilah ini yang masa pentingnya di situ, karena ibarat kata kalau dalam hadis-hadis itu ketika sudah masa dari 120 hari ataupun 40 hari ketiga, di laporan malaikat daging itu dibawa malaikat disowankan ke pangeran iki didadekno apa enggak. Oh didadekno, terus didadekno lanang apa wedok? Lanang. Oh lah terus rezekine pira, ajale pira, umure pira, iki uripe bejo apa cilaka. Lah itu maktubun fil lauhil mahfuz. Nah, ketika sudah demikian, kontrol malaikat kamu lihat lauhul mahfuz itu catatannya udah ada semua. Khilqahnya. Nah enggak ada, enggak usah didadekne pangeran Bomo. Enggak usah didadekne ya wis. Berarti enggak jadi selanjutnya, biasanya keguguran. Karena memang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu di masa 140 hari ketiga atau 120 hari. Itu pentingnya kadang periksa kandungan itu di situ untuk mengetahui masa mudghah, terakhirnya mudghah diisi roh. Dan terus 30 keluar anggota tubuh, organ-organ, tangan, kaki, bentuk kepala. Terus nanti tambah sampai sempurna. Sampai sempurna usia kandungan itu minimal 6 bulan. 6 bulan itu sudah bisa sudah sempurna dalam artian masa paling sedikit kandungan. Normalnya kandungan 9 bulan. Paling banyaknya kandungan ada itu 4 tahun. 4 tahun. Itu wakilah Imam Syafi'i ngalim kaya ngoten niku kandungannya biyen niku kandungannya 4 tahun. Ada ya waleh mbok ya petang tahun. Jadi lahir iku umure wis 4 tahun ngoten wari biasa. Di tua-tua ning apa namanya? Ya nek sing 10 bulan, sing 12 bulan itu normal, banyak yang begitu. Tapi kalau sampai berapa yang 4 tahun, 3 tahun itu jarang. Biasanya orang-orang khusus sampai lebih dari 10 bulan. Ada yang setahun, 2 tahun, 4 tahun. Termasuk contoh yang paling banyak Imam Syafi'i itu wakilah Imam Syafi'i juga di usia kandungannya itu 4 tahun baru keluar. Jadi umur 7 tahun wis hafal Quran Imam Syafi'i. Jadi umur 7 tahun kan tambah 4 tahun 11 tahun. Jadi gede ning weteng. Tua ning weteng. Nabi Muhammad normal kandungannya 9 bulan. Nah, itu diantara bab kandungan. Wiladah entah itu dengan operasi sesar ataupun keguguran, dalam artian keguguran tersebut ini memang bakal janin. Menurut orang yang berpengalaman di bidangnya, taruhlah sekarang itu dokter. Nah itu kalau ini bakal janin berarti di situ mewajibkan mandi meskipun keguguran berbentuk khilqah berbentuk mudghah ataupun berbentuk alaqah. Alaqah itu darah kempel, mudghah itu
daging kempel, meskipun belum berbentuk janin, masih berbentuk gumpalan daging kecil paling segenggam kan. Itu sudah mewajibkan mandi. Lahir mau proses normal ataupun sesar juga mewajibkan mandi. Itu hal-hal yang mewajibkan mandi. Terus bagaimana mandi yang di situ menurut syariat? Nah, mandi itu ada fardunya 3, cuma 3. 1 niat, kedua menghilangkan najis ketika memang ada di badannya, terus yang ketiga menyampaikan air di seluruh badan, di kulit, di rambut, itu semuanya harus terkena air. Itu namanya mandi wajib. Simpel, niat nawaitul ghusla li rafil hadasil akbari atau nawaitul ghusla li rafil hadasil haidi hadasil akbar. Itu intinya hadas akbar itu niat. Dan niatnya juga bersertaan dengan pekerjaan. Niatnya di hati. Niat itu larinya di hati. Yang penting hati ku ngomong nawaitul ghusla li rafil hadasil akbari fardhu lillahi ta'ala. Terus disiram sebelah kanan. Sunnahnya itu kan takdimul yumna, sebelah kanan. Terus sebelah kiri, separuh kanan separuh kiri. Banyak aturan itu. Kalau mandi, kalau diurutkan, entah itu pendapatnya mutamad atau enggak, itu ada yang menyampaikan kalau mandi yang disiram pertama ini segini, pinggang sebelah kanan, seret. Terus setelah itu pinggang sebelah kiri, habis itu dada kanan disiram, badan kanan, terus itu badan kiri. Kalau punggungnya belum, terus ke punggungnya disiram air. Kalau sudah disiram semua, ditunggu dulu. Itu kan uap panas tubuh itu nanti kan keluar, naik dia uapnya itu naik. Lah itu metu saka bun-bunan, jadi kedul. Nah ini kena dirasanya memang enak ya, kayak apa, hawa panas ini keluar semua. Lah nek wis sekira 1 menit ataupun 2 menit kira-kira wis padha metu, baru disiram. Nak nyirame langsung sirah jebret, keungkep hawa panas ku keungkep. Mulane akeh kejadian tiba ning kamar mandi wayah adus. Kenapa? Karena keungkep hawa iku mau enggak tahan, bisa langsung semaput biasanya, nak nemen. Ya kan nggak bisa keluar kalau kene sudah disiram banyu. Ibarat kata geni itu nggak mangan. Itu uapnya nggak keluar, sehingga ya wes yo sah wae. Sing penting sing aturan wajib kan sing penting telas. Kabeh telesi kabeh ora sabunan ra apa ya sah aja. Yang penting basah semua. Ada air yang mengalir dari kepala sampai kaki. Nah, itu wajibnya. Cuma kalau direntetkan ke etika seperti tadi, menurut versi kesehatan itu juga bagus. Kaki kanan dulu, terus kaki kiri, terus badan kanan, badan kiri. Nah itu kepalanya dibiarkan dulu sebentar biar uap-uap di badan ini naik. Kan dari kaki kan naik ke sini. Terus ini disiram, dia nyari tempat yang masih hangat, belum adem. Nah, terus naik di kepala. Ku nek dirasane semenit itu emang enak, kayak pijat refleksi rasane iku. Lah iku sok kedul ning siram bun-bunan. Nah, kalau sudah dirasa cukup baru disiram. Niku adusnya seger. Seger. Jadi enggak cepat gerah meneh. Karena apa? Ya karena memang uapnya sudah habis. Jadi suhu panas badan ini buat bakar kalori lagi nanti.
baru badan angkat meneh. Nah, langsung di kepala jebret, suhu panas ini kan masih ketambahan, jadi cepet gerah meneh. Itu di situ. Kalau menurut wajibnya yang penting satu niat, yang kedua menghilangkan najis ketika ada, yang ketiga meratakan air ke seluruh badan. Terus pokok teles kabeh. Awet rambut teko sikil. Nah, sunahnya kalau wajibnya cuma 3 itu tadi. Sunahnya siji maca bismillah. Nomor kedua wudhu sebelum mandi. Wudhu dulu sebelum mandi. Terus sunah juga kosokan itu ya imrarul yad alal jasad, nglakokne tangan ning gone awak untuk tahakkuk supaya air iki memang bener-bener rata kabeh ning lempit-lempitan di telinga ini semuanya, sikut, dengkul dan lain-lain. Terus 4 mualah terus menerus, ora dipotong-potong. Ada dipotong-potong, mandine nyicil. Nyicil adus. Ya boleh saja, tapi cuma itu sunahnya mualah. Terus takdimul yumna, mendahulukan yang kanan. Mendahulukan yang kanan. Itu 5 sunahnya mandi yang disebutkan di sini. 1 membaca bismillah, kedua wudu, terus kosokan, terus menerus, enggak dipotong dengan kegiatan yang lain. Terus mendahulukan anggota yang kanan. Itu sunahnya. Sebab atus bendino atus, jadi paham kabeh carane atus, ngono penting gerucuk rampung. Nah, ada lagi mandi sunnah. Ini bab mandi. Di antara mandi sunnah itu 1 mandi Jumat. Mandi Jumat ini sunnah. Waktunya kapan? Fajar sampai melaksanakan sholat Jumat. Yang kedua mandi sholat Id. Mandi sholat Id untuk Id Adha ataupun Id Fitri. Kapan? Mulai malam. Waktunya mulai bareng isya sampai mangkat sholat. Berarti pagi. Mulai bareng isya, jadi ketika sudah mandi bareng isya, ya wes, ketika itu sudah diniatkan untuk mandi Idul Fitri, paginya tinggal berangkat. Ataupun mandi Jumat. Mandi Jumat itu waktunya mulai fajar, subuh lah. Baru subuh itu adus, wes adus awan garek mangkat Jumatan, biasanya begitu. Ada lagi mandi untuk sholat istisqa. Apa itu istisqa? Sholat istisqa itu sholat minta hujan. Nanti ada bab sholatul istisqa. Yang keempat, sholat gerhana matahari ataupun gerhana rembulan. Arab sholat gerhana. Sholat gerhana rembulan ataupun sholat gerhana matahari. 2 rakaat tapi 4 berdiri. Rukuknya setiap rakaat ini ada 2 rukuk. Unik sholat gerhana itu. Baik gerhana matahari maupun gerhana rembulan, ketika ingin melaksanakan sholat sunnah untuk mandi dulu. Wal ghuslu min ghuslil mayyit. Selanjutnya yang ke-6, mandi karena habis memandikan mayit. Acara wong Jawa ben ora sawanen. Karena dosek bareng tusi mayit itu adus dulu anaknya enggak sawanen mayit, paribasan begitu. Ya memang ajaran sunahnya begitu. Kalau habis memandikan mayit, ini sunnah untuk mandi. Nak bertakziah sunnah untuk wudu. Enggak ikut memandikan, maksudnya ikut takziah, habis takziah sunnah untuk wudu. Berhubung bahasane wong Jawa iku mbiyen ora dijelasno kitabe,
Wis ngongkon ben ora sawanen le, wis wudu raup bahasane mek raup. Ya wis bertaziah raup. Bahasane wong Jawa ngoten. Tapi sunahnya begitu. Ketika ikut memandikan, lah di situ sunnah habis memandikan, setelah selesai sunnah untuk mandi. Nah cuma takziah biasa, wudu yang sempurna, ora mek raup tok. Wong tuan memang ora raup, biasane ngono ya manut ora sawanen, saking yakin ora sawanen. Arep demi anake oh ya jojo tenan, urung raup bertakziah urung raup. Nah itu begitu. Bahkan wudu itu ketika setelah bepergian agak jauh itu juga sunnah untuk wudu. Setelah sampai sunnah untuk wudu. Lah lek wong Jawa lek ngarani ya ben ora kesambet anu mau apa jenenge sawan. Sawan dalan apa sawan temelat atau sawan ngendi mergo berado. Kan raup dhisik. Itu wudu habis bepergian wudu. Ben apa sawane hilang. Bahasanya itu sawan, tapi karena memang itu adalah ajarannya Rasulullah. Lah wong Jawa mungkin pas wong saking senenge karo sunnah jadi diweden-wedeni engko kena sawan. Jadi bahasanya ben enggak kena sawan. Terus yang ketujuh wal kafir idza aslam. Orang kafir ketika masuk Islam ini sunnah untuk mandi. Terus yang ke-8 orang gila setelah sehat sunnah untuk mandi ketika wal muhma'alah orang semaput. Muhma'alah itu ya semaput bahasanya wong ayanen wong gak sadarkan diri. Ya iso semaput utawa setap kae kejeng-kejel kae. Itu ketika sadar sunnah untuk mandi. Terus yang ke-10 wal ghuslu indal ihram, mandi ketika menghendaki untuk ihram, berarti sebelum masuk mikot. Mikot itu mikot makani, sebelum masuk mikot makani, itu kan mulai ihram itu kan mikot makani. Nah, ini sunnah untuk mandi. Kalau nggak ada air ya diganti dengan tayamum. Biasanya di pesawat kalau orang Indonesia. Nah, ini ketika mau ihram mandi dulu. Walidukhuli Makkah, karena ingin masuk tanah Makkah, perbatasan kota Makkah. Kalau tadi ihram itu sudah ada di Makkah, cuma di area mikot makan. Mikot itu batasan tempat, di situ mulai ihram itu mana toh tempatnya itu. Nah ini ada lagi yang ke-11 ketika memang mau masuk Makkah dengan tujuan apapun, mau ihram, arep dodolan, arep ngojek apa jenenge iku dolan ataupun arep blonjo, yang penting masuk Makkah. Ini memuliakan Makkah. Terus walil wukuf bi Arafah, wukuf di tanah Arafah. Mau wukuf di tanah Arafah mandi dulu, sunnah itu. Walil mabit di Musdalifah, dan menginap di tanah Musdalifah, ini rukun-rukun haji. Wali romyil jimar as-salas, dan di situ sunnah juga ketika menghendaki balang jumroh, entah itu jumratul ula, jumratul wusta ataupun jumratul aqobah. Jumratul ula ini tanggal 11, jumratul wusta ini tanggal 12, terus jumratul aqobah, jumroh penutup ini adalah di tanggal 13. Kalau untuk wukuf di Arafah itu ada di tanggal 9. Terus wali tawaf, mau menghendaki tawaf apapun, tawaf kudum ataupun tawaf wada. Tawaf kudum ini tawaf ketika baru datang masuk Masjidil Haram, sunnah untuk tawaf 7 kali, itu namanya tawaf kudum. Terus sa'i ataupun tawaf wada tadi, tawaf wada bentuknya tawaf sunnah. Sa'i ini perjalanan Safa Marwah itu juga sunnah. Sebelum sa'i mandi dulu. Ini yang banyak ibadah haji. Terus yang ke-17 sunnah mandi ketika menghendaki masuk di kota Madinah.
kota Madinah, Madinahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah mandi untuk bersih dulu, masuk di kota suci. Kota suci itu ada Palestina ini yang disucikan oleh kota Makkah dan juga kota Madinah. Tapi masjid yang utama itu ada satu, Masjidil Haram, yang kedua Masjid Madinah, yang ketiga ini Masjid Baitul Maqdis Palestina. Dan ini memang punya kelebihan. 2 rakaat di antara tiga masjid itu, di antara masjid itu ada yang 2 rakaat perbandingannya itu sama dengan mengerjakan di selain 3 masjid ini 100 rakaat atau 100.000 rakaat. Perbandingannya 1000, 10.000 terus 100.000. Kalau yang 10.000 itu di Masjid Palestina, terus perbandingannya 10.000 rakaat di Masjid Madinah. Kalau di Masjid Makkah ini 100.000 rakaat. Nah, akan ibadah orang nek menangi awake musuh wong Madinah karo Mekah ya. Enggak enak menangi. Merana Kanjeng Nabi ku sampai dahulu tusadurihal illa fi salasatin mawadi. Tidak direstui menjalankan kendaraan kecuali di 3 tempat. Nah, ketiga tempat itu mana? 1 Masjidil Aqsa, kedua Masjid Madinahnya Rasulullah, yang ketiga itu adalah Masjid Makkah Mukarramah. Nah, ketiga itu, selain 3 itu enggak diperbolehkan, bahkan ada yang mengharamkan. Contoh sederhana wae, ibarat kata bahasanya begini, sholat ning Masjid Sukarena karo ning Masjid Istiqlal iku ganjarannya podo. Ngoten lho. Dadi nek pengen sholat subuh ning Istiqlal, wae iku ya mek ngentekne biaya. Sedangkan pahalanya sama. Selain ketiga masjid itu semua pahalanya sama. Ning kalau di Makkah, Madinah dan juga Baitul Maqdis Palestina ini karena pahalanya beda. Jadi duhuran ndok Mekah enggak masalah, enggak diharamkan oleh Rasulullah. Itu maksud bepergian untuk beribadah jauh itu begitu. Lebih salah satu mawadi ketiga itu. 5 Masjid Istiqlal, Masjid Kubah Emas Depok, terus Masjid Agung Semarang, atau Masjid Tiban Malang, itu masjid-masjid yang terkenal kayak gede-gede. Pahalanya sama semua. Mek bentuke wae beda. Kono ASEAN kene ora. Tapi pahalanya sama. Jadi ya kalau pahalanya sama, statusnya sama masjid di selain tiga masjid. Masjid agung atau masjid kampung itu podo. Jadi kayak sing tren pernah trending dulu itu akad nikah di Masjid Agung. Wah, sebelahnya masjid gagal akad nikah di Masjid Agung. Ini kenapa? Karena nggak paham fadilah masjid yang beda ya cuma 3 itu, selainnya podo kabeh. pahalanya sama. Ini bahas pahala loh maksudnya ya. Kalau fadilah kita tafaulan atau bagaimana beda. Contoh Masjid Agung Demak karena itu yang buat wali, ataupun Masjid Ampel karena itu warisannya Sunan Ampel. Kita tabarruk, kita tafaul. Tapi kalau masalah pahala ya podo, sholat ning Masjid Ampel karo ning masjid kene itu sama. Masalah pahala sholat. Yang membedakan pahala sholat itu 3 masjid itu tadi. Masjid Baitul Maqdis, Masjid Madinatul Rasulullah, terus yang terakhir itu adalah Masjid Makkah Al-Mukarramah, itu beda. Arep Jumatan ning New York Haram malahan. Kenapa pahalanya? Pahalanya sama di masjid.
Itu diantara sunnah-sunnahnya mandi, wajibnya mandi, dan sebab-sebab yang di situ mewajibkan mandi. Sunnah mandi sunnah apa saja itu tadi diantaranya itu Jum'ah, yang sering itu ya Jum'atan itu. Jum'ah Imam Abil Hasan Asyadili itu semenjak balik itu nggak pernah meninggalkan mandi Jum'ah. Imam Syafi'i nggak pernah meninggalkan mandi Jum'ah. Bahkan kalau nggak mandi Jum'ah dia qadha sampai segitunya karena ada fadilahnya besar. Jadi pomo wayah iki Jumat awan dhek musafir serat, enggak sempet adus. Jadi aduse engko barasar. Utawa nek wis nemu banyu. Jadi qadha iku enggak mek salat tok. Kadang mandi iku juga diqadhoi mandi sunah karena memang sudah menjadi rutinitas. Karena enggak mau kehilangan fadilah. Mandi Idul Fitri, sholat Id, sholat kusuf, sholat gerhana matahari ataupun rembulan. Mandi ketika setelah memandikan mayit, ini juga sunnah hukumnya. Nak mayitnya wajib dimandeni. Terus edan, ini edan tenanan loh ya. Itu edan jabatan atau apapun, edan bondo ya. Bendino atus terus. Gila tenanan. Setelah waras sunnah untuk mandi pun itu diantaranya hal-hal yang mewajibkan mandi, sunnah-sunnahnya mandi dan juga fardunya mandi. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.